Nama saya adalah Ahmad Solihin, mahasiswa ITSK Supraun Angkatan 2024-2025. Saya akan mempresentasikan 10 titik akupunktur yang sering dipakai dalam terapi sehari-hari. Titik akupunktur ini akan kita jelaskan dengan referensi dari buku Atlas of Acupuncture Point yang ditulis oleh Claudia Vogt. Kita akan mulai dari penjelasan titik yang pertama yang sangat terkenal, yaitu ST36 atau Jusanli. Dalam buku ini, Claudia Vogt menjelaskan mengenai lokasi, bagaimana cara mencarinya, penjarumannya, aksi indikasi, serta fitur spesialnya. Kita lihat dari lokasi dan bagaimana cara mencarinya. Lokasinya adalah 3 Jun distal to ST35. 3 Jun arah distal dari ST35. Di mana ST35 itu berada pada lateral eye of the knee, yaitu mata lutut bagian lateral. Di mana itu? Kita lihat pada gambar ini ya. Ini adalah patella. Kemudian di sini dan di sini ada semacam cekokan atau semacam lubang begitu, yang mana kalau ditusuk bisa tembus sampai ke dalam rongga tulang, rongga sendi. Di sini adalah lokasi dari ST35. Ya, atau cara mudahnya kita ambil sisi bawah dari patella. Ya, ini sisi bawah dari patella. Kita ambil sejarak 3 Jun, 3 Jun, ini 3 Jun ya. 3 Jun itu 4 jari ukurannya. Ya. Kita ukur sepanjang 4 jari, jadi di sini. Kemudian jarak horizontalnya itu 1 jempol. Jadi di sini. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara penusukannya. Ya, sini. Ya, ketika penusukan tepat maka akan dapat teji. Berikutnya kita akan membahas titik ST40, ST40, yaitu titik Fenglong. Lokasi titik ini at the midpoint of the line joining, yaitu pada tengah-tengah dari titik ST35 dan titik ST41, pertengahannya aja. Nah ini, pada tengah-tengah dari ST35 dan ST41, atau mudahnya tengah-tengah adalah dari sisi bawah patella dan pergelangan kaki. Itu jarak vertikalnya. Kemudian cara mencarinya dengan diukur yang menggunakan jari tentu saja. Jadi kalau dalam gambar seperti ini, pastikan jarinya itu simetris atau sama ya, antara yang atas dengan yang bawah seperti ini untuk jarak vertikalnya. Adapun jarak horizontalnya ST40 ini lokasinya adalah pada jarak vertikalnya itu tengah-tengah antara ST35 dan ST41, sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini ya. Ada di pertengahan antara ST35 ada di sini, ST41 ada di sini, ST40 ada di sini. Ya, di tengah-tengahnya. Cara mencarinya boleh diukur dengan jari seperti ini, tapi pastikan bentangan jari yang di atas dengan yang di bawah ini sama. Kalau beda ya jadinya nggak akurat.
Kemudian jarak horizontalnya ini 1 finger breadth lateral dari S38. Kemudian 2 finger breadth lateral to anterior crest or tibia. Jadi 2 jari dari tibia atau 1 jari dari ST38. Kemudian penjarumannya needling vertically or oblique 1 to 1.5 Jun. Bisa vertikal, bisa oblik. Oblik itu agak miring. Sedalam 1 sampai 1,5 Jun. Nah, di sini ada sedikit catatan dari cara mencarinya ini. Ya. ST40 may be palpated dynamically. ST40 mungkin dipalpasi secara dinamis according to pressure sensitivity, sesuai dengan sensitivitas penekanan. Jadi titik ini bisa dipalpasi, dirasakan titiknya, supaya mendapatkan titik yang pas. Kemudian aksi dan indikasi. Aksinya yaitu transform dampness and phlegm, mentransformasi dahak dan kelembaban. Mentransformasi kelembaban dan dahak. Clear phlegm in the lung and heart. Membuang dahak di paru-paru dan jantung. Calm the sun, menenangkan sen. Fitur spesial dari titik ini adalah low connecting point, merupakan titik low main acupuncture point for eliminating phlegm. Merupakan titik akupunktur yang utama untuk mentransformasi kelembaban. Baik, kita akan saksikan berikut ini bagaimana cara penusukannya. Cara penusukan dari ST40. Nah, mencari titiknya itu lokasinya tengah-tengah antara sisi bawah dari patella dan pergelangan kaki, atau ST35 di sini dan ST41 di sini. Itu di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa ukur menggunakan jari seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya di sini jarak horizontalnya itu 2 finger breadth, 2 jari. Ini juga titiknya cukup sensitif di sini. Jadi bisa diraba untuk menemukan titiknya yang sesuai. Penjarumannya bisa 1 Jun, bisa 1,5 Jun. Di sini saya akan memakai 1 Jun saja. Jadi lokasinya di sini. Nah, ini cukup sensitif ya, di sini lokasinya. Ya. Titik berikutnya yang ingin saya presentasikan adalah titik ST44 atau Neiding. Lokasinya between the second and the third toes, di antara jari kaki kedua dan ketiga, proximal to the interdigital fold, arah proksimal dari interdigital fold. Cara mencarinya, locate ST44 just proximal to the interdigital fold between the second and third toes. Jadi lokasinya di sini, di antara ruas jari ke kedua dan ketiga. Ini ruas jari kedua, ini ruas jari ketiga. Lokasinya ada di sini. ST44. Cara penjarumannya setengah, half to 1 Jun vertically or oblique in proximal direction. Setengah sampai 1 Jun secara vertikal, ditusuk secara oblik atau proksimal, pada arah proksimal. Aksi dan indikasi: open the channel, membuka meridian, expel wind, membuang angin,
and clear heat, membuang panas. Elevate pain, meringankan nyeri. Regulate the intestine, meregulasi usus. Clear damp heat, membuang lembab panas. Calm the sun, menenangkan sun. Fitur spesialnya merupakan ing spring point titik ing sumber atau titik ing mata air. Titik ing mata air merupakan titik air, kemudian ma dan yang heavenly star point, kemudian major point for clearing heat, titik utama untuk membuang panas from the head and face, dari kepala dan wajah. Nah, mari kita saksikan bagaimana cara penjarumannya. Berikutnya, titik ST44. Titik ST44 lokasinya ada di antara jari kedua dan jari ketiga dari jari kaki. Titik ini cukup kerasa nyeri ya ketika ditusuk. Jadi nusuknya biasanya saya cepat supaya efek nyerinya tidak terlalu kuat. Kalau pelan-pelan tuh malah kerasa. Jadi, nah kalau cepat itu nggak terlalu kerasa nyeri. Ya begitu. Ini berikutnya yang juga cukup penting dan sering dipakai dalam terapi, yaitu liver 2. Xingqian. Lokasinya di sini dijelaskan oleh Claudia Fogg. Between the first and second toes, di antara jari kaki pertama dan kedua, di antara jari jempol dan jari kedua kaki. Proximal to the margin of the interdigital web. Arah proksimal dari margin interdigital web. Cara mencarinya, lokasikan liver 2 proksimal dari margin interdigital web di antara jari pertama dan kedua. Akan lebih mudah kita lihat pada gambar seperti ini. Ya, secara visual cukup mudah dipahami bahwa ini jempol kaki, ini jari kaki kedua. Nah, liver 2 terletak di antara keduanya. Arah penusukan bisa miring ke arah proksi. Penusukannya 0,3 sampai 0,5 cun, oblik ke arah tumit, ya. Oblik miring ke arah tumit atau vertikal. Aksi dan indikasi dari titik ini, clear liver fire, membersihkan api liver. Spread liver Qi, menyebarkan liver Qi liver. Calm internal liver wind, menenangkan angin liver. Clear heat and blood heat, membuang panas dan juga panas darah. Stop bleeding, menghentikan pendarahan. Benefit the lower burner, dan menguntungkan area jauh bawah. Special feature, fitur spesial dari titik ini adalah
merupakan titik ing spring point, titik ing sumber. Merupakan titik api, fire point, sedation point, titik sedasi. Major point for excess syndrome. Titik utama untuk sindrom ekses dari liver, khususnya api liver. Terletak di antara jari jempol kaki sama jari kedua. Jari jempol sama jari kedua, lokasinya di sini. Ya, penusukannya pas masuk ke kulit itu bisa langsung agak cepet supaya nggak terlalu sakit, karena titik di sini tuh kadang-kadang terasa sakit sekali tadi tusuk. Berikutnya titik yang sering dipakai adalah liver 3 atau Taichung. Lokasinya on the dorsum of the foot between the first and second metatarsal. Area dorsum di antara tulang metatarsal pertama dan kedua. Di antara dua tulang. In the depression proximal to the metatarso-phalangeal joint and the proximal angle between the two bone. Yaitu pada lekukan proksimal ke metatarso-phalangeal dan proksimal, sudut proksimal di antara dua tulang. Lebih jelasnya lihat pada gambar seperti ini. Ya, kurang lebih jaraknya 1,5 sampai 2 jun dari sela-sela jari kaki pertama dan kedua di antara tulang metatarsal pertama dan kedua. Ini lokasi dari titik Taichung. Penjarumannya dilakukan secara vertikal atau sedikit oblik, 0,5 sampai 1 jun kedalaman. Titik ini tidak bisa dipakai pada orang hamil. Aksi dan indikasi dari titik ini: spread liver C, menyebarkan C liver, clear the head, membersihkan area kepala dari patogen, benefit the eyes, menguntungkan mata, nourishes liver blood and liver yin, merawat dan menumbuhkan darah dan juga yin liver, calm spasm, menenangkan spasme, alleviate pain, menghilangkan, meredakan nyeri, regulate menstruation, meregulasi, mengatur menstruasi, and the lower burner, dan juga mengatur jauh bawah. Kemudian aksi indikasi lainnya adalah eliminate internal wind, mengeliminasi, membuang angin internal. Pacifies liver yang membuat pasif yang liver atau menurunkan yang liver. Special feature, fitur spesialnya merupakan Yuan source point, titik Yuan dari meridian liver. Su stream point, titik Su arus dari meridian liver. Third point, titik tanah, Ma dan Yang, definitely star point. Nah, titik bintang langit, Ma dan Yang, later edit by Su Feng, ini ditambahkan oleh ahli TCM yang bernama Su Feng, ahli akupunktur. Kemudian major point for spreading liver Qi, merupakan titik utama untuk menyebarkan Qi liver.
Berikutnya mari kita lihat bagaimana cara penusukannya. Lokasi Taichung di antara metatarsal 1 dan kedua di sini. Ya, sini. Berikutnya kita membahas titik SP9 in Lingquan. In Lingquan. Ya, ini lokasinya lebih mudah dilihat di sini. Ya, pada gambar ini dengan posisi lutut ini menekuk, SP9 terletak pada depresi distal to the medial condyle of the tibia. Depresi distal ke medial dari kondil dari tibia. Nah, kita lihat gambar. Ini adalah medial condyle tibia. Ini. Ya. At the junction of the shaft and the medial condyle. Pada pertemuan dari poros dan juga medial condyle. Jadi di sini ini adalah medial condyle dari tibia. Kemudian disinilah titik junctionnya. Nah, junction of the shaft and medial condyle tibia. Di sini. Pertemuan dari poros dengan medial condyle tibia. Secara mudahnya lokasinya bisa dilihat dari gambar di sini, yaitu di bawah dari tulang tibia, di bawah dari tulang tibia. Ini ya, seperti nampak pada gambar. Needling, penjarumannya 1 sampai 1,5 jun vertikal. Jadi tegak lurus dari bidang tusuk. Along the posterior border of the tibia. Sepanjang batas posterior dari tibia. Aksi dan indikasinya, regulate the spleen, meregulasi limpa, transform dampness, mentransformasi kelembaban, regulate the water passage, meregulasi saluran air, benefit the lower burner, menguntungkan jauh bawah. As local point for disorder of the knee, merupakan titik lokal keluhan lutut, especially if the knee are swelling. Khususnya jika lutut itu bengkak. Special fitur spesial. Titik ini merupakan HC point. Titik H laut. Water point titik air. One of the major point for eliminating dampness. Merupakan titik utama untuk mengeliminasi kelembaban anywhere in the body. Dimanapun di seluruh tubuh. Important local point
for disorder of the knee. Titik lokal yang utama untuk keluhan lutut. SP9, SP9 is located approximately on the same level as GB34. Titik ini kira-kira terletak pada sisi yang sama dengan GB34. If indicated, jika diindikasikan, this point tend to be very tender. Ya. Titik ini, titik SP9 ini sensitif jika ditekan. Jadi kita juga bisa melakukan mencari titik yang tepat dengan melakukan palpasi atau penekanan pada titik ini. Ya. Jadi dalam mencarinya kita bisa melakukan penekanan dan cukup sensitif terhadap tekanan. Berikutnya penusukan dari SP9. Nah, di sini lokasi SP9 ini juga cukup sensitif ketika ditekan. Nah, ini dia. Di SP9 kita pakai jarum yang lebih panjang ya. Sini. Nih dapat teci, kerasa. Berikutnya adalah titik SP6, Salin Jiao. Lokasinya 3 June proximal to the highest prominence of the medial malleolus on the posterior border of the medial crest of the tibia. Lokasinya dari puncaknya mata kaki itu sejarah 3 Jun atau 4 jari. Ya. Di batas medial dari tibia. Needling penjarumannya bisa vertikal, bisa oblik 1-2 Jun. Di sini ada caution, ada perhatian. Contraindicated during pregnancy. Kontraindikasi selama kehamilan, particularly with reducing needle technique. Khususnya dengan penjaruman reduksi atau sedasi. Di sini ada pengecualian, exception, bisa dipakai untuk to promote labor, untuk membantu persalinan. Jadi kalau orang hamil yang mau persalinan, maka titik ini bisa dipakai untuk membantu persalinan. Action, indication, aksi dan indikasi. Tonifies the spleen and stomach, mentonifikasi limpa dan lambung. Eliminate dampness, membuang kelembaban. Nourishes the blood and yin, menumbuhkan darah dan yin. Regulate menstruation, meregulasi menstruasi. Promote labor, membantu persalinan. Regulate urination, meregulasi BAK. Benefit the genital, menguntungkan area genital. Harmonizes the lower burner, mengharmonisikan jauh bawah. Calm the sun, menenangkan sun. Di sini ada fitur spesial yaitu meeting point, titik pertemuan with the liver and kidney channel, dengan meridian liver dan ginjal. Ia merupakan grup dari titik Luo connecting point. Dan juga Yin Chiao Mai. Very important point, titik yang sangat penting for disorder of lower burner. Untuk aneka keluhan di jauh bawah, especially for gynecological disorder, khususnya untuk keluhan ginekologi, birth and urinary disorder, kehamilan atau persalinan, dan juga keluhan terkait dengan BAK atau perkemihan. As well as for many digestive disorder, juga cukup baik untuk keluhan pencernaan and physiological.
psychological dan juga keluhan terkait dengan psikologis yang disebabkan oleh blood and yin deficiency, disebabkan oleh kekurangan yin dan darah. Berikutnya penusukan dari San Yin Jiao SP6. Lokasinya 3 Jun, ini 4 jari sebenarnya, tapi di sini cukup sensitif ketika ditekan. Jadi ini ditekan, mana yang dia tuh lebih dekok gitu. Jadi lebih lembut, lebih halus di sini. Nah, ini di sini. Ini lebih lembut, lebih halus. Ini bisa nyetrum sampai ke kaki ketika ditusuk, ketika dapat sampai ke telapak kaki di sini kerasa ketika kita mendapatkan tecinya. Ya di sini ya. Nah ini nyetrum sampai ke telapak kaki. Berikutnya pembahasan mengenai perikardium 6 atau Nikuan. Lokasinya 2 Jun proximal to the anterior wrist joint space. 2 Jun arah proksimal dari sambungan sendi tangan. Lokasinya 2 Jun proksimal dari pergelangan tangan. Between the tendon of the palmaris longus and flexor carpi radialis muscle. Di antara dua tendon yaitu tendon palmaris longus dan flexor carpi radialis. Kita lihat gambar supaya lebih jelas. Ini pergelangan tangan, ya arah proksimal, sama jaraknya adalah 2 Jun di antara dua tendon ini. Di antara dua tendon. Yaitu tendon, yang satu tendon flexor carpi radialis, yang dekat jempol, dan yang satunya tendon palmaris longus. Ini tendon carpi radialis, flexor carpi radialis, yang ini tendon palmaris longus. Jarak 2 Jun atau 3 jari. Berikutnya kita baca petunjuk dari Claudia Vogt mengenai bagaimana penjarumannya. Penjarumannya setengah sampai 1 Jun. Vertically or obliquely, secara vertikal atau miring. In a proximal or lateral direction. Arah proksimal atau arah lateral. Di sini ada caution. Perlu diperhatikan di sini. The median nerve is located directly below this point. Di sini ada syaraf median yang terletak di bawah dari titik ini. Jadi di sini seringnya ada sensasi nyetrum ketika ditusuk titik ini. Action indication, aksi dan indikasinya, calm the sun, menenangkan sun, unbind the chest, melonggarkan dada yang terikat, melonggarkan. Harmonizes the stomach, mengharmonisasi lambung. Open the channel, membuka meridian. Special feature di sini, titik ini merupakan luo connecting point. Titik luo, open master point of the yin wei mai. Titik membuka dari yin wei mai. Kemudian Gawu command point for the thorax. Command point Gawu untuk area dada. Main point for nausea and vomiting. Titik yang utama untuk keluhan mual muntah, sendawa. Sehingga ini merupakan titik yang sangat penting. Berikutnya kita akan melakukan penusukan terhadap Nikuan SP6. Lokasinya
2 jun dari pergelangan tangan ya, di antara dua tendon ini yang di tengah-tengah ini. Nah, jadi 2 jun itu 3 jari, jadi kurang lebih di sini. Kasih di sini ya. Ini juga cukup sensitif dan bisa ada sensasi nyetrum juga ketika ditusuk. Ya, sini ya, maksudnya di antara kedua tendon ini. Ya, seperti ini. Berikutnya kita bahas mengenai titik LI11 atau kuje. Lokasinya with the elbow flex, dengan siku ditekuk on the lateral end, sisi lateral, ujung lateral of the elbow crease, dari siku, tulang siku. Jadi, nah ini lateral epicondyle, ya kan? Lokasinya ini cubical crease. On the exterior carpi radialis longus muscle, pada otot extensor carpi radialis longus. Jadi terletak pada otot carpi radialis longus. Pada lekukan siku, ujung atau ujung luar dari lekukan siku. Ini cubical crease di sini. Nah, ini ujungnya di sini. Kemudian penjarumannya vertically 1 to 1.5 jun. Dijarum secara vertikal atau tegak lurus perpendikular 1 sampai 1,5 jun. Aksi dan indikasi, action and indication. Clear heat, membuang panas. Expel wind, membuang angin. Clear yang ming, fire, membuang api yang ming. Cool the blood, mendinginkan darah. Drain dampness, membuang kelembaban. Alleviate itching, mengatasi gatal-gatal. Open the channel, membuka meridian. Special feature, fitur spesial, titik ini merupakan sea point, titik laut, earth point, titik tanah, tonification point, titik tonifikasi. Sun Si Miao Ghost Point merupakan titik hantu Sun Si Miao. Ma dan Yang Heavenly Star Point, titik bintang langit Ma dan Yang. Kemudian important point for heat condition, titik penting untuk kondisi sindrom panas. And disorder of the upper extremities, dan keluhan di area jauh atas. Berikutnya pembahasan mengenai lang 7. Location. Lokasinya on the radial aspect of the forearm, di sisi radial dari lengan bawah, directly above the styloid process, langsung di atas proses styloid of the radius. Approximately 1.5 jun proximal to the wrist joint, 1,5 jun dari pergelangan tangan. Nah, di sini 1,5 jun kurang lebih dari pergelangan tangan, atau 2 jari lah kurang lebih. Dan terletak
di antara dua tendon, yaitu abductor pollicis longus dan branchioradialis, ya, di sela-sela dua tendon. Penjarumannya, lift the skin above the styloid process by pitching it. Penjaruman dilakukan dengan bisa dengan menaikkan kulit, mencubitnya. Insert the needle 1.5 to 1 Jun. Masukkan setengah sampai 1 Jun secara oblik, miring, and proximately reducing or distally tonifying. Ya, untuk aksi reduksi maka ditusuk proksimal, arah proksimal. Kalau untuk tonifikasi ditusuk ke arah distal. Di sini perlu diperhatikan ada vena, pembuluh vena, cephalic. Action and indication, aksi dan indikasi, support the occiput and the head. Mensupport area oksipital dan juga kepala. Releases the exterior, meringankan, membuang patogen di area jauhi, area eksterior. Expel wind, membuang angin. Descend the lung qi, menurunkan qi paru. Open and regulate the renmai, membuka dan meregulasi renmai. Regulate the water passage, meregulasi saluran air. Open the channel, membuka meridian. And luo connecting channel, dan saluran luo. Alleviate pain, dan mengatasi nyeri. Nah, berikutnya kita akan menusuk lang 7. Nah, cara mencarinya kalau dari tulang ini ya bisa kurang lebih 2 jari di sini, atau dari sini kita ginian. Nah, seperti ini. Nah, lokasinya ada di ujung jari. Nanti di sini. Nah, di sini harus hati-hati karena ada pembuluh darah ya. Jadi pastikan tidak terkena pembuluh darah. Di sini ada celah-celah di antara dua tendon. Di sini lokasinya. Lokasi dari lang 7. Dan kita menghindari di sini ada pembuluh darah. Nah, ini celah-celahnya ya. Lang 7. Penusukannya begini. Ya, itu lang 7.